Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Jadi saya Hundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa merubah cara kerjanya, sudah bisa merubah cara aktivitasnya, dan sudah bisa merubah segala sesuatu yang menjadi pikiran teman-teman itu lebih jernih lagi. Itu yang saya sangat harapkan. Teman-teman yang mau WA dengan saya tunggu nanti ya. Karena sampai dengan saat ini saya belum bisa berkomunikasi dengan WA ya, kecuali jam 8 malam itu bisa baru ya, karena memang sekarang HP-nya masih bersatu dengan HP istri saya. Jadi jam 8 itu baru bisa saya WA gitu kan. Kemudian yang mau telepon juga nanti silahkan ya, bisa setelah nanti saya punya server ataupun saya punya alat komunikasi lagi. Mudah-mudahan doakan ya teman-teman seperti itu supaya saya bisa membantu teman-teman ya. Kemudian yang belum atau misalkan yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu, kemudian di like, kemudian di share. Kemudian yang mau bertanya di kolom komentar, misalkan silahkan yang mau bertanya di kolom komentar. Tidak mau misalkan WA ataupun tidak mau telepon, silahkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas secepat mungkin, paling lambat 1 hari. Paling lambat 1 hari ya, insya Allah saya akan balas ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan coba bahas cara simple sembuh dari GERD dan anxiety. Ini versi saya ya, ini versi saya yang saya teliti, yang saya perhatikan, kemudian yang saya catat gitu kan, supaya ini bisa membantu kepada teman-teman. Simple banget ya, simple banget caranya gitu kan, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemicu kesembuhan teman-teman ya. Teman-teman yang mau gabung di IG saya yaitu Tupai Rumpun Bambu, kemudian Facebook saya Tupai Rumpun Bambu juga, kemudian blog saya yaitu dadisehundi.blogspot.com. Cukup ya? Oke lanjut. Sekarang bagaimana sih cara simple ataupun cara mudah untuk menyembuhkan ataupun mengurangi sensasi dari GERD and anxiety ini? Saya sudah bikin beberapa definisi yang menurut saya memang ketika saya sembuh itu ini yang saya lakukan gitu kan. Setelah saya perhatikan kan, selain daripada video-video sebelumnya, ini yang paling penting. Nah teman-teman silakan nonton video ini, jangan di skip-skip ya, biar nanti teman-teman paham apa yang menjadi tujuan saya berbicara tentang masalah simpelnya kesembuhan ini ya. Yang pertama adalah hilangkan rasa takut yang berlebih. Sok aja teman-teman rasain ya, sok aja teman-teman merasakan gitu kan, bahwa orang penderita GERD anxiety itu rata-rata dia mempunyai rasa takut berlebih gitu kan. Takut apa ya? Macam-macam teman-teman ya, seperti yang saya katakan di tentang ketakutan-ketakutan yang saya alami ya. Takut terhadap makanan ataupun minuman, takut terhadap kematian. Yang paling penting itu kita menghilangkan rasa takut mati dulu gitu kan. Karena apa? Penderita anxiety itu 99% itu takut merasakan kematian. Seolah-olah mati itu kayaknya di ujung banget, di ujung gitu kan, di ujung kuku kita, sehingga merasakan bahwa hari ini saya akan mati. Jadi seperti itulah ya. Jadi kematian ini hilangkan ya gitu kan. Memang harus ada sih boleh gitu kan, cuma dikurangi sebagus mungkin dikuranginya. Kemudian takut terhadap keramaian, kemudian takut menghadapi gelap, takut menghadapi segala sesuatu, takut beraktivitas dan sebagainya. Nah, jadi rasa takut berlebih itu hilangkan dulu teman-teman. Ya, hilangkan dulu supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol anxiety kita ataupun anxiety kita. Ya, jadi yang pertama adalah hilangkan rasa takut yang berlebih terhadap diri teman-teman ya. Itu untuk merubah sugesti teman-teman ya. Hilangkan aja dulu yang rasa takut berlebihnya. Next, nomor 2. Yang kedua itu adalah hilangkan hipokondria. Ini penting sekali teman-teman, hilangkan hipokondria ya. Kenapa? Ya, kita tahulah para penderita anxiety GERD itu terlalu hipokondria. Jadi menebak sesuatu hal yang memang
belum tentu itu terjadi gitu kan, ataupun menganggap dirinya ya menganalisa tentang diri kita sakit ini, kita sakit itu berdasarkan pikirannya, berdasarkan kata hatinya, bukan berdasarkan diagnosa dokter, bukan berdasarkan hasil cek lab, bukan berdasarkan hasil dari ya orang-orang yang ahli dalam bidangnya gitu kan. Menurut dia saja, ecek dia atau kata dia, kata hati dia gitu kan. Nggak ada dari dokter. Sakit pinggang dia katakan, wah jangan-jangan saya batu empedu. Dia sendiri yang mendiagnosa. Sakit di dada kiri, jangan-jangan saya jantung. Dia sendiri yang bilang dia jantung gitu kan. Padahal setelah cek lab, setelah ke dokter, hasilnya itu nggak ada gitu. Tapi memang perasaan di dada itu selalu sakit, bahkan ya sakitnya ya tidak terbayangkan, tidak terelakkan gitu kan. Hanya orang-orang seperti kita yang tahu rasanya. Benar nggak sih? Yang ketiga, hilangkan rasa perasaan bahwa diri Anda sakit. Ya, ketika Anda masih merasa diri Anda ataupun diri kita sakit, selama itu pula Anda akan terus berobat. Dan selama Anda berobat, berarti selama ini Anda pula masih merasakan sakit. Ya, jadi perasaannya kan sakit. Memang fisiknya terasa, tapi sebetulnya itu kan dari pikiran kita. Berarti yang dibetulkannya dulu adalah pikirannya, bukan tentang rasa sakitnya. Gitu kan. Jadi orang-orang anxiety GERD itu merasa dirinya sakit terus. Sok aja teman-teman ketemu sama orang, kita ngomong, aku sakit nih, sakit ini, sakit itu. Orang lain nggak bertanya sama kita, tapi kita menerangkan bahwa diri kita sakit. Jadi hilangkan dulu itu. Jadi perasaan rasa sakit itu hilangkan dulu. Ya, merasakan diri kita selalu sakit ya akan tetap sakit. Bentar-bentar obat, bentar-bentar berobat, bentar-bentar berobat, shopping obat, shopping dokter. Coba kalau misalkan pola pikirnya ditata dulu sesederhana mungkin ya, seperti yang video saya kemarin, menyederhanakan diri kita itu penting ya. Nah, jadi yang ketiga itu hilangkan rasa perasaan bahwa diri kita itu sakit gitu kan. Hilangkan, oh saya sembuh gitu kan. Soalnya ada juga ya, anggap aja ya. Jadi simpel lah, sederhana gitu kan. Kemudian yang keempat itu adalah hilangkan kepondria. Bukan hipokondria ya, tapi kepo. Kepo itu apa ya? Selalu ingin tahu. Biasanya dari pikiran kita. Pikiran kita itu dokter untuk kita. Ya. Jadi gini. Misalkan kita nih sakit mata di sini. Nanti kita cek Google. Wah, mata ini kalau sakit begini-begini, wah tuh kan tuh ya. Jadi bahasanya panjang nantinya. Saya sakit dada, cek ke dokter Google. Ke Google nanya, aduh sakit apa nih, dada sakit terus, tangan kiri sakit terus, kebas juga. Kata Google-nya apa? Yang bikin apa artikelnya? Penyakit ini adalah penyakit titik. Kacau pikiran kita setelah tahu itu. Padahal kepo itu tidak baik. Ada orang yang meninggal tetangga. Maaf nih, bukan sugesti ya. Saya sugestinya bagus-bagus. Contoh aja. Si bapak anu meninggal. Kepo nih orang penderita anxiety gitu. Nanya, sakitnya kenapa? Ada yang dirasain ini. Waduh, sama. Saya juga gitu. Waduh. Jangan kepo ya, gitu. Jangan kepo, pokoknya kepo itu hilangkan, stop. Nah, yang terakhir adalah konsumsi obat jika memang dirasa perlu. Jika dirasa perlu. Atau pergi ke psikiater jika memang teman-teman sudah tidak bisa lagi menghadapi pikiran yang kacau. Kalau misalkan sudah tidak bisa, ya seperti itu. Pokoknya konsumsi obat aja jika memang ya perlu. Tapi jika perlu ya jangan terlalu setiap hari, jangan. Pokoknya jika terasa perlu aja. Ya. Nah, itu saja teman-teman. Cara simpel ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Salam sembuh dari saya, dari Sehundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.